Bu Audrey, kapan sih anak perlu dibawa ke psikolog? Simak video ini sampai habis untuk tahu ciri-cirinya ya. Hai, aku Audrey, psikolog klinis anak dan keluarga asal Indonesia yang saat ini menetap dan praktek di Belanda. Lewat media sosial, aku suka membagikan edukasi sesuai dengan bidang keahlianku, yaitu trauma, parenting, dan regulasi emosi. Ini nih salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke aku. Mbak Audrey, kapan sih aku harus membawa anakku ke psikolog? Kapan sih aku perlu mempertimbangkan, nih anak butuh bantuan psikolog apa enggak ya? Sebenarnya banyak banget nih ciri-cirinya kapan anak perlu dibawa ke psikolog. Tapi hari ini aku kasih 3 dulu ya. Sleep problem, self-harm, dan yang ketiga adalah social issue. Yang pertama, sleep problem. Semua masalah yang berhubungan dengan tidur. Misalnya sulit untuk terlelap, sulit menuju tidur. Atau yang kedua, sulit untuk tetap tertidur. Jadi sering bangun nih, bangun pipis, bangun gak enak, dan segala macam. Yang ketiga adalah malah sulit bangun dari tidur. Entah itu karena malamnya tidurnya nggak lelap atau sulit menuju tidur. Jadi semua masalah-masalah tidur yang tiba-tiba kok jadi sering banget nih ya. Kalau sesekali itu biasa normal banget karena anak sangat dinamis dan fluktuatif gitu ya jangka tidurnya. Tapi kok belakangan anak ini sering banget sulit banget nih untuk menuju tidurnya. Satu lagi masalah tidur yang sering sekali diabaikan sama orang tua adalah, malah buat psikolog adalah sesuatu yang perlu banget untuk diperhatikan adalah sering banget mimpi buruk. Nah, kalau udah punya isu ini langsung buruan ke psikolog. Yang kedua adalah self harm. Ini adalah semua kegiatan yang bentuknya menyakiti diri sendiri. Contohnya menjedotkan kepala ketika lagi tantrum, atau menggigit bagian anggota tubuh sendiri ketika lagi marah, atau, gigitin ujung-ujung kuku sampai berdarah, ujung-ujung kulit sampai berdarah. Atau ada juga yang suka muter-muter rambut, muter-muternya sih nggak apa-apa ya, tapi kalau suka dicabutin dan sampai ada bagian-bagian tertentu yang botak, itu perlu jadi perhatian banget ya, para parents. Yang ketiga adalah masalah sosial atau social issues. Ini berhubungan dengan segala sesuatu perubahan besar yang terjadi pada anak yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Contohnya dari yang dia excited untuk ketemu dengan teman-temannya, sekarang dia malah jadi nggak pengen ketemu sama teman-temannya. Dari yang mungkin dia suka bergaul dengan orang lain, seneng banget pergi ke sekolah, terus tiba-tiba jadi nggak pengen pergi sekolah, takut banget pergi ke sekolah, atau takut banget kehilangan seseorang. Nah, dari antara 3 ini, ada nggak yang kamu temukan di anakmu? Kalau ada, langsung segera hubungi psikolog ya. Lebih baik dicek, ternyata nggak ada apa-apa daripada ada apa-apa tapi kita sebagai orang tua nggak bisa mendeteksi nih. Semoga membantu ya.